Persidangan masih diskor. Tadi masuk agenda pemeriksaan saksi Hotman Paris. Sekarang kita istirahat di Soma. Kita mau makan dulu. Makan dulu karena dari saya mungkin lanjutkan lagi ke belakang. Jadi saudara-saudara, saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit. Saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arif Nasution yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendadak diskors dikarenakan Hotman Paris mendadak sakit. Ketika Hotman Paris diamankan oleh pihaknya dan dibawa pulang untuk berobat, Rasman Arif Nasution memberikan sebuah statement yang menyejukkan tetapi syarat akan makna, di mana ia memberi pesan kepada Hotman agar bisa beristirahat cukup, minum obat dan bisa kembali pulih sehingga bisa melanjutkan persidangan tersebut pada minggu depan. Ia juga mengingatkan agar para pengacaranya, lawyernya juga harus menjaga kesehatan, jangan suka keluyuran malam, agar kondisinya tetap prima, tetap fit, sehingga bisa melanjutkan sidang yang akan diagendakan pada Kamis minggu depan. Hal ini sebenarnya bukan tujuannya untuk timnya, tetapi sebenarnya Rasman ingin memberikan sindiran khusus untuk Hotman Paris, karena memang selama yang kita ketahui bahwa Hotman Paris sering suka ke klub ke klub malam, di mana klub itu adalah miliknya. Dia menjadi salah satu pemilik atau pemegang saham di klub tersebut. Hal ini diungkapkan Rasman sebagai bentuk kekesalan mungkin atau kekecewaan. Hanya karena ia sudah ada pawangnya dari Peradi Bersatu, maka Rasman tampil apa adanya, tidak brutal seperti kemarin-kemarin, lebih banyak tenang dan memberikan nasihat yang baik untuk Hotman. Baik, seperti apa kejadiannya dan juga apa komentar dari timnya Rasman Arif Nasution terhadap hal ini? Mari kita ikuti video-videonya. Persidangan masih diskor. Tadi masuk agenda pemeriksaan saksi Hotman Paris. Sekarang kita istirahat di Soma. Kita mau makan dulu. Makan dulu karena waktu skornya ini sangat pendek, hanya setengah jam. Kalau seandainya kita pakai untuk wawancara, nanti teman-teman tim hukum itu malah nggak bisa makan. Oke. Nanti akan kita sampaikan keterangannya full. Oke, kasih jalan dong. Teman-teman media, kami lewat ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Oke, kami lewat dulu, nanti dikor teman-teman semua. Makasih. Oke, kasih lewat deh. Lewat ya. Kasih lewat dulu makan. Kasih lewat dulu, kasih lewat. Rasman ini Rasman gimana nih, Bang? Ketemu lagi Bang Rasman. Saksi dari Hotman sendiri. Kasih jalan dong, kasih jalan teman-teman, tunggu saya cinta. Apa aja yang disampaikan tadi? Saya
tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Kami ini nggak siapa-siapa. Jadi jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Silakan Bung Ketua. Ya. Kebetulan saya yang banyak bertanya ya. Starting tadi begitu dioper oleh Bang Rihan, kemudian dioper sama Pak Dr. Alvis. Kemudian saya yang pembukanya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguras energi dari Pak Hotman Paris. Nah, jadi saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana perkenalan yang bersangkutan Hotman Paris kepada Bang Rasman. Oke, di acara suatu stasiun TV, di mana stasiun TV tersebut mengundang Bang Rasman dengan Richard Lee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertanyakan kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklimah Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA ya, dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau WA atau handphone daripada Iklimah itu, padahal sudah disita dulu sebenarnya. Ya kan Bang Rasman kan sudah disita. Jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja. Tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Tetap kami akan lanjutkan pertanyaan kami di minggu depan. Jadi kami akan memperbanyak pertanyaan kami karena baru 4 orang dari seluruh tim yang hari ini hadir, baru 4 orang yang bertanya. Contohnya saya, yang terakhir Rahmat Riyadi. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan nanti minggu depan oleh Ibu Ida, mungkin Pak Hermanto dan lain-lain tim yang lain. Jadi itu dari saya ya. Jadi dari saya pesan saya berdoa agar Pak Hotman Paris segera sembuh, biar minggu depan pemeriksaannya biar lebih panjang. Itu aja dari saya. Ya. Tadi sebetulnya kenapa agak sedikit tegang, karena Pak Hotman ini dia selalu menyudutkan Bu Ida, sebut-sebut Bu Ida. Jadi hakim beberapa kali menegur dia karena nggak sinkron gitu kan. Dia akan laporkan Bu Ida dan lain-lain. Maka hakim, saudara terdakwa jangan. Nah mungkin karena kencang, ketua majelis ngomong, pertanyaan kami nanti lembut-lembut aja kalau bertanya, supaya jangan sakit. Ya, silakan Bu Ida. Terima kasih. Hari ini luar biasa, kami dikawal oleh pihak Polres dan pihak penegak hukum lainnya, sehingga persidangan hari ini cukup nyaman dan kondusif. Baik jaksa, hakim maupun kita merasa nyaman karena tidak ada intervensi. Dan kami merasa bangga, terima kasih kepada ketua hakim bahwa dia tidak lagi marah-marah dan tidak lagi kasar, sangat lembut, sangat baik. Nah, kami juga tidak merasa takut ketika ditanya. Nah, ada hal dari pertanyaan beberapa rekan saya yang diakui oleh beliau, terus itu membuat mudah-mudahan hakim berpendapat bahwa kalau kebenaran itu, kalau benar dia melakukan, berarti pidananya sesuai dengan SK 3 Menteri, bahwa jika dibuktikan atau benar adanya, maka peristiwa itu ada, maka tidak ada pidana untuk itu. Nah, harapan kami hanya melengkapi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Dia mengakui dia check-in di apartemen Moy, dia mengakui dia meraba payudara, terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Harapan kami itu baru separuh. Belum lagi tadi dia menyampaikan ini ada BAP. BAP dia tentang bahwa Bang Rasman menyatakan
peristiwa yang kami lakukan dengan waktu itu Bang Rasman sebagai pengacara, saya adalah pelapor dengan Binto FBI, ya lain perkara itu sudah lama sebelumnya. Tapi masuk dalam Pak. Nah, masuk ke dalam BAP Bang Rasman, itu jelas bahwa BAP itu tidak benar. Saya buat statement menyampaikan bahwa karena dia menyebarkan postingan tentang perempuan yang pakai anduk biru, saya sudah serahkan bukti videonya bahwa dia bilang ini namanya Silvi dari Surabaya, wahai Kolong Merak Jakarta, catat nomor handphonenya. Apakah itu ya, apakah itu tidak merupakan seperti menjual orang atau perempuan? Saya sebagai kaum perempuan merasa tidak elok dia seperti menjajah-jajakan perempuan, apalagi perbuatannya selalu melakukan di Instagramnya, di kolam renang, cium-cium segala macam. Itu yang saya laporkan, pornografi dan porno aksi sampai ke Komnas Perempuan. Bukan dengan perkara Bang Rasman dengan Iklim Hakim. Nah, dalam hal ini saya itu yang anehnya, kenapa itu masuk kepada BAP menyatakan itu Bang Rasman. Saya menyampaikan Pak Rasman, Pak Hotman Paris seperti Germo, dia jawab saya lebih kaya dari Germo se-Indonesia. Saya kira itu sudah selesai. Ya mungkin itu ya tentang ya saya berdoa kepada Allah semoga Pak Hotman Paris bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam persidangan hari Kamis depan tanggal 27. Padahal sehari sebelum puasa ya, kita harusnya udah mandi apa namanya. Nah, untuk itu sekali lagi kepada Pak Hotman Paris, kalau bisa tolonglah sehat dan bisa kita baik-baik saja. Terima kasih. Jadi yang menarik tuh begini, Hotman itu ada 3 fase. Ada 3 fase keterangan dia itu yang kontraproduktif dan sulit dicerna secara akal sehat. Pertama, dia tidak mengatakan Iklim Hakim itu asli. Tadi penegasan itu. Tapi dia adalah perempuan dari Mangga Besar, kemudian Gladys Cafe, punya anak, janda, dan lain-lain dan lain-lain. Yang mulia sudah tahu lah itu, apa itu Mangga Besar. Saya nggak ngerti. Saya sering di Mangga Besar, saya nggak ngerti apa itu. Mangga 2 ya? Nah, yang tahu saya Mangga 2. Oke, dia bilang kami tidak pacaran, tapi punya hubungan khusus. Saya nggak ngerti apa pacaran apa hubungan khusus, Pak. Apa ini maksudnya, khusus yang mana, pacaran yang mana? Saya belum tahu, mau nanya itu tadi udah kedua sakit. Nah kemudian menurut dia kalau Aspri itu harus original. Gitu ya Pak Irwadi? Betul. Gitu ya Pak? Harus cantik dan original. No OP. Tegas tadi. Nah, bagaimana cara dia menguji itu? Saya nggak mau bilang ke sini. Tapi saya mau tahu apakah begitu syarat Aspri. Mengerikan juga kalau harus diuji ori atau tidak, Pak. Pokoknya no OP. Itu penegasan beliau. Nah, apakah ini akan kita buktikan masuk tidak pelecehan? Pelecehan ada 2, verbal, non verbal. Nah, baru yang terakhir. Nah, inilah dia Pak Kapolri. Saya mohon sangat, tolong periksa Dodi Haryansa. Dan tolong supaya Pak Aspidum DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi, supaya mempertanyakan kepada kejaksaan. Karena Hotman mengatakan HP Iklim Hakim tidak disita. Sementara HP saya sudah disita. Instagram saya juga disita. Nah, jadi siapa yang tidak equality di foto loh di sini? Pengakuan Hotman loh, betul ya?
saya tadi mau tanya itu, jadi tolong itu diluruskan. Dan itu bukan ranah si Hotman. Dia dapat informasi dari mana nih? Kalau sempat itu tidak disita, berarti ini pelanggaran serius. Jadi saya akan bersurat kita kejaksaan, akan bersurat ya, Wafi ya, Rahmat mana? Bersurat resmi, apakah benar itu disita atau tidak? Kalau tidak disita, berarti ada yang diberikan secara khusus kepada Iklima, ada hak-hak khusus. Kok saya disita, tidak disita. Kemudian dia kalau kita tanya tentang berita acara pemeriksaan Hotman dicecar oleh Rahmat tentang Moy, baru sampai Moy ya Mas? Iya, Moy ini belum sampai mobil, belum sampai klub, itu ada di saya. Baru sampai Moy dan mobil sedikit, itu berulang-ulang dijelaskan Rahmat. Ini yang saudara lakukan di apartemen itu, bagaimana caranya mengetahui bahwa itu asli atau palsu, si buah mangga itu misalnya. Baru sampai situ. Dia bilang itu tidak ada chatting-chattingan. Ini bukan chattingan, ini BAP. Bolak-balik ditanya Rahmat, itu ya Mat ya? Nah, saya bilang, Mat, geser ke saya Mat. Rupanya abang kita ini kurang sehat. Jadi Mat, didoakan Mat, jangan marah-marah lagi. Saya juga mulai hari ini akan lebih slow. Nah, ini Bung Herwanto tadi sempat keluar karena beliau ini tidak membawa berita acara sumpah yang asli. Ya kalau begitu besok kalau ada sidang di pengadilan yang lain, nanti tampak berita acara sumpah yang asli. Alhamdulillah beliau sudah masuk tadi. Ya, Bung Herwanto mau nanya apa? Dikit aja deh ya. Sedikit aja. Nah, coba. Saya mau nunjukin dulu kan. Nanti jangan ditiru pengacara abang abal-abal pula. Iya. Nah ini acara saya asli ya. Siapa? Makan. Tadi setelah tadi saya. Karena urusan dia ini hampir setengah jam. Nah, tadi sudah ada kirim video ke saya. Tadi itulah yang komen pengacara Nasution ini katanya jangan-jangan nggak punya acara sumpah. Nah, balik. Kenapa saya tunjukkan ini biar jelas. Nah, tadi kalau dibilang punya Majelis Hakim dan Mbak Rasman sudah baik ya Bang, sama yang lainnya baik. Tapi sama saya hari ini, saya menjadi bagian orang yang dizolimi. Tadi Majelis Hakim mengatakan kami sudah memberikan hak kepada terdakwa Bang Rasman didampingi pengacara. Bagaimana dengan hak saya sebagai advokat mendampingi Bang Rasman? Akhirnya tadi setelah saya keluar, ya kalau saya pertama kali menerima jadi pengacara Bang Rasman, orang banyak ujar saya. Karena saya penasaran, benarkah si Bang Rasman ini arogan atau ada alasannya dia arogan? Dan ternyata saya yang sekarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya. Jadi saya bukan. Tapi itu pun kita maafkan. Jangan lagi benturan. Iya, makanya tadi saya kita. Benar. Makanya begitu saya nengok Pak Rasman kasih tangan begini ya, saya tahu kodenya. Artinya saya dengan rendah hati, dengan legowo saya keluar. Akhirnya saya bawa lah. Oke, ada pertanyaan, Bang? Ya, nanti Rahmat yang jawab. Silakan. Apa pertanyaan? Tolong di persidangan kali ini, jangan kan Waktu di program Rakyat Bersuara ada istilah di situ yang disampaikan secara live dan jutaan yang menonton. Ternyata seorang Rasman jinak kepada pawangnya, singa jinak kepada pawang. Saya jinak di bawah pimpinan Paradi Bersatu. Ya, Pak Lecu tadi. Jadi tidak. Saya ini belajar ilmu komunikasi. Pertama, public speaking harus jelas, harus lihai, harus menjadi komunikator yang aktif, yang bagus. Yang kedua, dalam teori komunikasi, ketika kita berbicara, maka lawan bicara kita mesti concern ke kita. Harus dapat diyakinkan bahwa itulah kata-kata. Jadi kalau saya bisa membentuk suasana. Nah sekarang memang saya rasa saya sudah ngomong, sudah didengar, ngapain juga saya mesti teriak-teriak. Sudah selesai. Nah jadi saya untuk minggu depan itu akan saya tanya, Saudara Hotman, sudah sehatkah? Sudah amankah? Jangan nanti di depan saya tanya tiba-tiba pingsan, kan jadi urusannya lain. Nah jadi saya sekarang jadi takut, jujur kami prihatin. Jadi itok saya berumah bu, rawat periksakan kalian kesehatannya. Kalau memang ada gula, obati dia secara baik-baik. Kalau memang
dilarang keluar malam, beritahu aja, jangan keluar lagi, jangan lama-lama lagi di klub. Nah, kan sudah banyak duit. Saya kira itu. Oke. Bang, satu jam penegasan. Katanya Apa? di sini Hotman katanya terkait karir advokatnya Bambang Tamat ini seperti apa, Bang? Saya belum tahu rumusan hukum itu. Kalau kalian nonton Rakyat Bersuara iNews kemarin, Pak Fredrik Kunadi, Berani Bersatu mengatakan semua, saya masih bisa. Tetapi saya sangat nyaman dengan statement Mahkamah Agung. Saya baca di Detik mengatakan bahwa untuk membatalkan atau mengaktifkan kembali sumpah Rasman dan atau Firdaus menjadi kewenangan pengadilan tinggi yang membekukan. Perkara berapa lama itu kewenangan pengadilan tinggi. Biar itu di bawah kewenangan organisasi. Kami hanya menyampaikan tentang yang kami anggap ada kekeliruan yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Itu saja. Bang Rasman, tapi kenapa menerima dengan hakim yang sama nih? Gini, kami kan tidak punya kewenangan. Kalian jangan lupa ya, ada dua pernikahan, cara orang menikah. Satu, dia berpacaran duluan. Dalam ajaran Islam itu namanya ta'aruf. Dengar ini, ta'aruf. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang mau menikah itu ta'aruf, kenal mengenal dulu. Pacaran dulu, kayak Rahmat nih, dia udah mau menikah, udah pinang dulu, baru menikah. Kalau pacaran dulu, dia udah tahu ini kenal mengenal, ini perilaku laki-laki begini, dia nggak suka nih gini, dia suka gini nih. Kayak sama Bu Ade, kita pacaran ada berapa tahun. Sedangkan ada yang dia nikah karena dijodohkan. Nah, di situ kadang-kadang udah nikah, suka berantem, blantung, lama-lama bisa saling mengenali. Kira-kira kami seperti itu, gitu loh. Tak kenal maka tak sayang. Saya searching, ternyata Ibu Sophia ini orang Sibolga. Saya SD di Sibolga. Beliau S2 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ponakan kandung saya, rektornya Ibu Pak Agustani, itu teman baik saya. Kami sekampung, cuma belum saling kenal. Dan beliau orang Batak, saya orang Batak. Suara kami keras, hati kami selembut salju. Gitu. Oke? Cukup. Semuanya bisa berjalan dengan normal, sehingga tidak ada kekhawatiran. Memang banyak informasi yang berkembang di luaran bahwa Hotman ada bodyguardnya, Rasman ada bodyguardnya, sehingga kalau itu tidak digesekkan, maka kita khawatir akan ada chaos. Tapi yang pasti dari saya itu tidak melakukan apa-apa, dan sampai hari ini itu hanya ada 5 orang Bapak Ops dan sudah koordinasi, dan itu semuanya berbaju batik, terdaftar dan ditemani oleh Bu Eli dan Bu Ade selaku istri saya, dan juga Bu Saini, Uning Saini di kampung saya. Saya sampaikan mewakili tim hukum, tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan Saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Dengan ambulan. Kita doakan Saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bu Ida Wirti, Saudara Herwanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat, Pak Bapak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan, gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil. Dia hilang fokus, sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak nyambung. Jadi ya kita berharap lanjut, dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban, karena aturannya begitu. Tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban dulu, tidak bisa begitu ya. Nah, itu dari saya. Kemudian saya juga terima kasih
buat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ibu Ketua Majelis, 2 anggota majelis, yang informasi di luaran beredar bahwa saya akan ditahan katanya. Informasinya begitu, Pak. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada penahanan. Saya kira itu dari saya. Silakan Bung Rihat sebagai koordinator. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Riyatul Barat Saiman selaku kuasa hukum daripada terterang untuk menyampaikan perkembangan sidang hari ini, bahwa hari ini telah dimulai tadi sidang pemeriksaan daripada saksi pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea, dan di mana telah dituntaskan tadi bagian pertama oleh jaksa umum semua pertanyaan. Setelah tuntas daripada umum, maka diserahkan ke kita sebagai kuasa hukum daripada terdakwa Dr. Ran, dan kita baru ada bertanya tadi itu saya sendiri, terus ada Prof. Dr. Alvis Sumbing, ada kandidat Dr. Lecumanan, dan pas lagi di giliran Pak Rahmat tadi itu diskors. Memang setelah diskors dibuka lagi dari persidangan, kami dapat dapat kabar bahwa Dr. Hotman Paris Hutapea agak terganggu kesehatannya, jadi tidak bisa untuk dilanjutkan persidangan, maka akan ditunda sidang selanjutnya untuk hari Kamis minggu depan. Ini memang sesuai dengan aturan undang-undang. Apabila seseorang itu dari keadaan tidak sehat atau terganggu kesehatannya, maka tidak bisa dilanjutkan proses persidangan. Kita berharap supaya perkara ini bisa cepat selesai dan lancar. Demi sebuah yang kita harapkan, mudah-mudahan semoga Dr. Hotman Paris Hutapea ini cepat pulih kesehatannya supaya bisa kita lanjutkan persidangan ini. Tentu ada kabar baik yang kita sampaikan dari saya, mungkin lanjutkan lagi kepada. Jadi saudara-saudara, saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Kami ini nggak siapa-siapa. Jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Silakan Bung Ketua. Ya, kebetulan saya yang banyak bertanya ya. Starting tadi begitu dioper oleh Bang Rihat, kemudian dioper sama Pak Dr. Alvis. Kemudian saya yang pembukanya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguras energi dari Pak Hotman Paris. Nah, jadi saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana perkenalan yang bersangkutan Hotman Paris kepada Bang Rasman. Oke, di acara satu stasiun TV, di mana stasiun TV tersebut mengundang Bang Rasman dengan Richard Lee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertanyakan kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklimah Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA ya, dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau handphone daripada Iklimah Hakim, padahal sudah disita dulu sebenarnya. Ya kan Bang Rasman kan, sudah disita. Jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja. Tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Tetap kami akan lanjutkan pertanyaan kami di minggu depan. Jadi kami akan memperbanyak pertanyaan kami karena baru 4 orang dari seluruh tim yang hari ini hadir, baru 4 orang yang bertanya. Contohnya saya, yang terakhir Rahmat Riyadi. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan nanti minggu depan oleh Ibu Ida, mungkin Pak Hermanto dan lain-lain, tim yang lain. Jadi itu dari saya ya. Jadi pesan saya berdoa agar Pak Hotman Paris segera sembuh, biar minggu depan pemeriksaannya biar lebih panjang. Itu aja dari saya. Ya. Tadi sebetulnya Bang, tadi sempat ada perdebatan di dalam seperti apa sih? Ada perdebatan Saya mau bikin bahasnya dulu ya. Karena tadi ada juga ada komentar katanya jangan-jangan Pak Herman nggak punya pas. Ini gara-gara pas jadi kita jadi nggak adil juga. Nah ini bahasa asli nih. Jadi setelah saya disuruh keluar, sekarang saya sudah boleh masuk nih. Ini bahasa asli nih. Ya jangan dibilang Herwanto pengacara abal-abal lagi.
Ya, nih, lihat dulu. Oke ya. Nah, ini nih. Oke, Bang tadi selama di persidangan Ya. ada Perdebatan panas ya, luar biasa. karena sebenarnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian ketika disampaikan kepada kami ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan terkait dengan profesi advokat, tapi ditolak oleh yang bersangkutan sama jaksa penuntut umum. Menolak agar kami tidak menanyakan hal tersebut karena hal tersebut katanya berkaitan dengan ahli. Sehingga dari Bang Alvis kemudian tidak bertanya lagi, kemudian dari Bang Rihat juga tidak, kemudian dilanjutkan langsung saya. Saya bertanya terhadap substansi bahwa bagaimana perkenalan Hotman dengan Iklima, kemudian bagaimana Hotman kemudian mengundang ketika waktu itu Bang Rasman dan Richard datang ke podcastnya atau apa itu di salah satu stasiun TV. Nah, jadi kemudian saya tanya lagi terkait postingan yang dilaporkan kan memang 2 orang. Nah, saya tanya lagi memang apakah ada perdamaian antara Iklima dengan saudara Hotman? Seperti itu. Nah, kemudian setelah udah banyak pertanyaan, kemudian saya digantikan oleh rekan saya Rahmat Riyadi SMK. Nah, kemudian udah setelah beberapa pertanyaan kemudian hakim men-skor karena udah jam 1. Dari pertanyaan yang bersangkutan dia menjawab memang benar ada pacaran, ada hubungan, ya kan. Tetapi kemudian ketika saya bertanya lebih intim lagi, kemudian dia menolak. Artinya seperti itu. Nah, menolak untuk jawab karena dia beranggapan ada chat WA yang belum disita oleh penyidik, jadi dia tidak mau menjawab. Jadi ada chat WA yang dianggap tidak disita oleh penyidik, dia tidak mau jawab. Nah, sementara padahal chat WA itu memang benar adanya. Tapi akhirnya dia bertanya kembali, sebenarnya itu tanggal berapa? Gitu. Nah, jadi dia udah di posisi seperti itu. Oke, rekan saya Bang Hermanto. Ya segini ya. Kalau seandainya perkara ini ya, artinya kalau umpamanya yang diungkapkan oleh Bang Rasman itu bisa nanti majelis hakim tidak mengatakan bahwa tidak benar ya. Saya justru tadi melihat persidangan, justru saya meyakini apa yang disampaikan oleh Bang Rasman ini ternyata banyak kebenarannya. Luar biasa tadi terdakwa banyak sekali tidak mau menjawab ya. Iya, betul. Dan menurut saya ya, rasanya kalau kemarin Bang Rasman meminta mengganti majelis hakim, rasanya cukup beralasan. Kenapa? Tidak equal, sangat tidak equal. Luar biasa Bang Hotman itu mendapatkan ya, artinya kebebasan. Pertama, tadi saya ingat banget tadi begitu Bang Rasman tadi, Bang Hotman ini sering sekali ditanya tidak mau menjawab. Ya. Itu sering sekali. Bahkan itu dikasih kemudahan luar biasa oleh majelis hakim. Tetapi ketika penasihat hukum bertanya, rasanya tegang banget tuh ketua menjawabnya. Tapi ketika Bang Hotman kadang-kadang bertanya nih ya, tidak fokus. Umpamanya contoh saudara kita bertanya begini, menjawabnya ngalor ngidul, diberikan kebebasan. Bahkan tadi beberapa kali ditegur. Tapi ditegur terus. Bang Hotman Paris ketika ditanya memberikan keterangan selalu ditegur. Karena apa? Jawabannya tidak sesuai yang ditanyakan. Nah, jadi menurut kami ya, saya juga akan menyarankan tadi kepada tim kalau memang perlu diganti. Menurut saya agar peradilan ini berjalan adil, transparan, tidak memihak. Menurut saya majelis hakimnya terasa. Oke. Kita makan dulu, kita belum makan. Ya. Oke. Makan minum dulu karena kita mau fight lagi nih, ya. Oke. Dan menurut saya ya, rasanya kalau kemarin Bang Rasman meminta mengganti majelis hakim, rasanya cukup beralasan. Kenapa? Tidak equal, sangat tidak equal. Luar biasa Bang Hotman itu mendapatkan ya, artinya kebebasan. Pertama, tadi saya ingat banget tadi begitu Bang Rasman tadi, Bang Hotman ini sering sekali ditanya tidak mau menjawab. Itu sering sekali. Bahkan itu dikasih kemudahan luar biasa oleh majelis hakim. Tetapi ketika penasihat hukum bertanya, rasanya tegang banget tuh ketua menjawabnya. Tapi ketika Bang Hotman kadang-kadang bertanya nih ya, tidak fokus. Umpamanya contoh saudara kita bertanya begini, menjawabnya ngalor ngidul, diberikan kebebasan. Bahkan tadi beberapa kali ditegur. Tapi ditegur terus. Bang Hotman Paris ketika ditanya memberikan keterangan selalu ditegur. Karena apa? Jawabannya tidak sesuai yang ditanyakan. Nah, jadi menurut kami ya, saya juga akan menyarankan tadi kepada tim kalau memang perlu diganti. Menurut saya agar peradilan ini berjalan adil, tanpa tidak memihak. Menurut saya majelis hakimnya saya rasa. Oke. Kita makan dulu, kita belum makan nih. Ya, makan minum dulu. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang?
tim hukum tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan Saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Doakan Saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bu Ila Riti, Saudara Herwanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi ada pikiran, memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat, Pak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan, dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil. Dia hilang fokus, sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak tahu. Jadi ya kita berharap Saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban, karena aturannya tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban itu, karena begitu ya belum selesai. Nah ya selalu saya kan sudah mantan, nggak pernah saya kecewa atau ada rasa cemburu atau apa, enggak gitu aja. Cuma saya menjaga status anak saya aja. Kalau saya tidak bela ini sekarang ya, otomatis nanti setelah dia besar atau apa nanti ada iya ya berita-berita miring begini kan, kasihan anak itu. Sedang anak ini kan baru 6 tahun gitu kan, cewek lagi kan gitu kan, masa masih nggak dibela gitu. Lelaki aja bela, kayak brosunan aja orang putik aja dia ngamuk langsung anak lakinya kan begitu ya. Berarti abang lebih menjaga perasaan sang anak ya? Kalau anak itu nanti korbannya kan nanti susah dia hidupnya kan. Nanti otomatis kalau anda kata ada ribut sama suaminya, lu aja begini kan, bisa gitu kalau kita nggak belain yang sebenarnya kan. Fitnah itu kan kalau kita diem saja kan disangka benar kan gitu. Tapi ada sempat rasa marah juga nggak sih bang? Kok enggak, bisa? Pokoknya nggak marah, cuman kalau ada yang mau kotak-katik emaknya yang sekarang berhadapan dengan saya kan begitu aja. Benar sih, saya sendiri nih. Sendiri ini. Oke, terima kasih. Mau dibuat arena juga boleh. Dibuat arena seperti apa nih? Jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Kali ini saya respect dan hormat kepada Marasman Nasution, karena memang kali ini saya senang pembawaannya, yaitu dengan sopan santun dalam penyampaiannya, yang mana sangat enak untuk didengar untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau begini ke depannya bang, saya yakin bang, pasti banyak abang menuai pujian dari seluruh rakyat Indonesia, apalagi yang mana orang itu pernah tidak suka dengan abang. Dengan begini sikap abang lebih dewasa, lebih logowo, saya yakin bang, orang ini bakal balik suka, balik respect pada abang, karena pembawaan abang sangat tenang, sangat sejuk dalam penyampaiannya. Salam, respect bang, hormat. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.